Dilansir dari Time, data baru yang dirilis oleh UNFPA menyatakan bahwa Badan Kesehatan Seksual dan Reproduksi PBB memperkirakan lebih dari 47 juta perempuan kehilangan akses kontrasepsi. Hal ini menghasilkan 7 juta kehamilan yang tidak direncanakan jika lockdown berlanjut selama 6 bulan. Dari segi psikososial, kesenjangan gender makin melebar saat pandemi. Perempuan makin tidak berdaya menentukan keinginan atau keputusannya sendiri. Misalnya untuk melindungi diri dari kehamilan yang mungkin terjadi karena suami lebih lama berada di rumah. Kegiatan seksual meningkat, sedangkan akses terhadap alat-alat kontrasepsi berkurang, terutama di negara-negara berkembang. Kaum perempuan tidak dapat ke klinik untuk memperoleh alat kontrasepsi. Ibu-ibu yang hamil kurang mendapat perhatian pada saat memeriksakan diri ke pusat-pusat kesehatan sebab petugas kesehatan disibukkan dengan penanganan kasus COVID. Sebagai hasil dari pandemi COVID-19, fasilitas kesehatan dibanjiri oleh pasien dengan virus, mengakibatkan lebih sedikit sumber daya atau waktu yang tersedia untuk perempuan mendapatkan perawatan kesehatan seksual atau reproduksi mereka. Solusi yang terbaik untuk saat ini adalah dengan memastikan layanan perawatan kesehatan reproduksi tetap dilanjutkan. Persediaan alat-alat kontrasepsi harus dikirimkan dan yang rentan harus dilindungi. Laporan Badan PBB itu juga memperkirakan bahwa 31 juta kasus kekerasan berbasis gender meningkat dalam beberapa bulan mendatang. Kekerasan pada perempuan tersebut bisa dalam bentuk kekerasan verbal, kekerasan seksual, dan kekerasan fisik. Peningkatan kasus kekerasan ini disebabkan karena para korban terperangkap di rumah bersama pelaku kekerasan. Lalu, apa sajakah solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi angka kasus-kasus ini? Untuk mengurangi tingkat kekerasan bisa dengan cara memisahkan korban dan pelaku. Contohnya, dengan memasukkan korban ke rumah aman, tempat tinggal sementara untuk memberikan perlindungan terhadap korban milik pemerintah. Mengedukasi keluarga dan masyarakat terkait kekerasan apapun bentuknya. Turut serta melakukan pendampingan kepada korban kekerasan di sekitar kita, seperti yang disarankan Ketua Kopri, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Septi Rahmawati, yang mengajak generasi muda, utamanya mahasiswa, untuk turut serta melakukan pendampingan kepada korban kekerasan di sekitarnya. Dan untuk mengobati rasa trauma, bisa dengan memberikan pelayanan konseling kepada korban.